Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas. Baik, Pak. Silakan duduk, Mas. Iya. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Pak. Ini dengan saudara Miftah ya, yang sebelumnya ngechat ke Bapak ya? Iya. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Mas Miftah sudah mau ke ruangan Bapak. Kalau Bapak boleh tahu masalah apa yang sedang Mas Miftah alami ya? Jadi begini, Pak. Saya itu ingin minta bantuan dari Bapak untuk meringankan permasalahan saya gitu. Yang mana saya itu kadang punya masalah yang kurang percaya diri dalam mempresentasikan diri saya gitu di depan orang yang baru saya kenal. Berarti ada rasa kurang percaya diri ya? Iya. Tapi itu kalau di depan itu orang yang sudah dikenal itu bagaimana itu, Mas? Kadang-kadang kalau misalkan dia belum seberapa dekat sama saya, masih timbul gitu permasalahan kurang percaya dirinya. Tapi kalau yang sudah sangat dekat sama saya, sudah alhamdulillah. Bapak dapat memahami ya permasalahan yang Mas Miftah alami bahwa memiliki masalah kurang percaya diri. Iya. Jadi disilahkan ceritakan apa yang menjadi Mas Miftah kurang percaya diri tersebut. Jangan takut ya Mas ya, Bapak pasti selalu menjaga kerahasiaan permasalahan Mas Miftah. Jadi insya Allah tidak akan diketahui orang lain. Jadi cuma kita berdua yang tahu tentang permasalahan yang Mas Miftah hadapi sekarang ini. Iya. Jadi begini, Pak. Saya itu kan merasa kurang percaya diri gitu ketika tampil di depan banyak orang, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas, di depan orang-orang yang belum saya kenal gitu. Setiap saya tampil depan kelas, saya itu pasti merasa gugup saat tampil depan kelas. Saya bingung gitu, mau harus berkata apa. Kadang itu rasanya tiba-tiba saya sulit berbicara dan bibir saya itu terasa kaku untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Seperti itu, Pak. Iya Mas, berarti bukan dengan teman juga ya, berarti dengan dosen juga sama ya Mas, suka kurang percaya diri. Iya. Ketika mau menjawab pertanyaan, ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari dosen itu Mas itu kurang percaya diri ya dalam. Iya, Pak. Mengenai dengan dosen membuat Mas Miftah kurang percaya diri atau gugup dalam menjawab pertanyaannya, dari dosen yang sudah Mas Miftah lihat atau yang sebelumnya belum pernah Mas Miftah lihat, seperti yang teman-teman tadi. Kalau yang teman-teman tadi kan agak rasa percaya dirinya agak lebih ya, kalau misalkan yang udah agak dekat, tapi yang memang belum pernah Mas Miftah lihat itu benar-benar kurang benar percaya dirinya ya Mas. Iya, iya. Nah, itu kalau dengan dosen bagaimana ya? Kalau dosen itu biasanya saya kurang percaya diri itu terhadap dosen yang belum pernah saya lihat, Pak. Itu yang bisa membuat saya gugup sama kurang percaya diri. Misal kayak saya pertama kali masuk kelas beliau itu, saya pasti langsung merasa gugup gitu, cemas gitu, seperti itu. Terus apa yang Mas lakukan ketika merasa tidak percaya diri di kelas? Saya itu hanya diam saja, Pak. Daripada saya malu kan di depan teman-teman, karena saya sangat gugup dan tubuh saya kan kadang sampai gemeteran gitu. Apakah dengan cara demikian Mas merasa senang dan nyaman di kelas? Iya, Pak. Saya itu orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan itu dengan sempurna gitu, walaupun tidak mungkin. Nah, mungkin itu juga gitu yang membuat saya seperti ini gitu, sering malu dan gugup tadi. Iya, Pak. Baiklah, apakah kira-kira rencana Mas sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Mungkin yang pertama itu saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Nah, selanjutnya kedua itu saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan kemudian yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang.
Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Pak. Bagus Mas, bahwasanya Mas itu sudah tahu apa yang harus Mas lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Mas setelah kita ngobrol-ngobrol di ruangan ini? Saya merasa lega gitu dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami juga mulai menurun juga, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya. Iya Mas, jadi nanti untuk kedepannya Mas bisa dapat memikirkan setiap orang tidak ada yang sempurna ya Mas ya. Iya Pak. Melainkan kita harus merasa diri kita untuk berusaha terus-menerus supaya kita dapat tampil menjadi yang terbaik serta dapat percaya diri. Dan mungkin nanti jika Mas sudah di rumah itu bisa dipraktekkan sendiri ya, bahwasanya tadi untuk meminimalisir terjadinya kurangnya kepercayaan diri. Tadi sudah Mas sebutkan juga bahwasanya harus menyiapkan, salah satu ini menyiapkan untuk presentasi di kelas tersebut. Nah itu bisa dimatangkan kembali tentang materi-materi yang Mas akan dipresentasikan. Jadi seperti itu Mas. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih sebelumnya karena sudah mau membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Sebelumnya jika dari Mas tidak ada yang diceritakan lagi atau ada keluh kesah yang diceritakan kepada Bapak tentang permasalahan-permasalahan yang lainnya, jadi untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Nanti jika dari Mas Miftah ada yang mau dipertanyakan lagi, bisa cek lewat WA ke Bapak atau lewat telepon ya Mas ya. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak sebelumnya atas waktunya dan juga atas masukannya. Ya, sama-sama. Saya izin pamit undur diri Pak. Terima kasih.